Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai renungan pagi kita berdoa dulu ya. Oke, semua tutup mata, tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang indah bagi kami untuk bertemu dengan anak-anak mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, anak-anak kami menyiapkan hati untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada mereka. Buka hati mereka supaya mereka dapat mencerna apa yang menjadi makna renungan pagi pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, judul renungan kita pada pagi ini adalah bagaimana memperoleh nilai yang baik di masa COVID-19. Tentunya kita semua mengalami kesulitan. Bukan hanya anak-anak yang mengalami kesulitan, tetapi guru juga semua mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, bagaimana untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, baik guru maupun para siswa. Ada satu cerita yang saya mau ceritakan, yaitu seorang guru yang bernama Nyonya Barnes ya. Dia guru bahasa Inggris. Awal tahun ajaran baru dia berkata, anak-anak, di akhir semester nanti engkau akan membuat satu karya tulis yang isinya itu ada 25 lembar. Dua orang siswa yang bersahabat mulai curhat-curhatan. Yang pertama mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukannya itu semuanya? Saya bekerja terbiasa di bawah tekanan. Kemudian yang satu yang bernama Steve duduk dan bersandar kepada salah satu kursi dan mulai dia menghitung waktu yang diberikan oleh gurunya. Dia katakan seperti ini, oh kalau demikian ada 12 minggu untuk mengerjakan tugas tersebut, kata Steve. Lalu dia hitung waktunya. Yang pertama, 2 minggu pertama adalah untuk melakukan penyelidikan. 2 minggu kedua menulis konsep. 4 minggu kemudian saya akan istirahat. Masih ada 4 minggu tersisa. Kemudian dia bilang 4 minggu tersisa saya menyelesaikan yaitu laporan saya. Dengan demikian anak-anak, rincian waktu yang dibuat oleh Steve lalu dijawab oleh sahabatnya yang bernama Donna. Dia katakan, hal yang seperti itu tidak berguna untuk saya. Hal yang seperti itu tidak bisa untuk saya. Dan dia selalu katakan, saya kerjakan kalau saya di bawah tekanan. Kemudian berikutnya Steve mulai menulis, mulai mencari judul yang dia harus buat untuk penelitian. Sementara Donna masih tetap di dalam persungutan dan mengeluh dan menunda waktu yang sudah tersedia untuk melakukan tugas tersebut. 1 minggu pertama Steve selesai untuk memilih judul. Kemudian 1 minggu kemudian Steve mulai sudah menulis konsepnya, tetapi Donna tetap mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa mengerjakan ini? Ini sudah ada lagi tugas matematika, ini belum kerjakan lagi. Ini belum dapat lagi judul. Tetapi Steve sudah langkah kedua, yaitu dia sudah menulis konsep. Kemudian berikutnya Steve mengatakan, kamu harus mulai untuk memilih judulnya. Tetapi Donna mengatakan, nanti aja, masih ada matematika ini lagi tugas hariannya. Ini akan kukerjakan lagi matematika. Tetapi matematika juga tidak dikerjakan. Dengan hanya bersungut-sungut tidak ada mengerjakan penelitian maupun dengan matematika. Kemudian Steve mulai sudah mengerjakan rampung semua di dalam 4 minggu pertama. Lalu kemudian 4 minggu kedua, lalu Steve keluar dari kelas dan mengajak Donna, bolehkah kamu bersama-sama dengan saya makan siang hari ini setelah selesai kelas? Lalu Donna berkata, mana mungkin saya ikut, pekerjaan matematika saya belum, penelitian saya baru ketemu judulnya. Lalu dikatakan oleh Steve, oke, kalau demikian saya akan pergi sendirian dan kamu selesaikan tugasmu. Kemudian dikatakan, oh Donna selalu
bersungut-sungut dan bersungut-sungut, menunda waktu dan menunda waktu. Kemudian tiba saatnya untuk mengumpulkan, yaitu di minggu keempat ketiga, lalu dikatakan Donna belum selesai apa-apa, sementara Steve sudah menyelesaikan semuanya dengan hati yang sukacita. Lalu apa yang dikerjakan oleh Donna? Dia hanya mempunyai hati yang kecewa, hati yang cemas. Mana mungkin saya mendapat nilai yang baik, bagaimana mungkin saya mendapat nilai yang baik. Dia hanya memperoleh kecemasan. Sementara Steve memperoleh sukacita. Dan bahkan ada 4 minggu terakhir, Steve mempunyai waktu untuk istirahat dan bersenang-senang. Anak-anak, di dalam situasi COVID-19 ini mungkin juga yang anak-anak alami mulai dari kelas 7 sampai kelas 12. Mulai kelas 7 sampai kelas 12 mungkin juga anak-anak sebagian besar ada yang mengalami hal yang seperti ini. Kemudian guru-guru mengejar di hari H mau final. Anak-anak menjadi anak-anak yang memiliki kecemasan yang luar biasa. Dengan tekanan-tekanan yang ada dari guru bidang studi, dari wali kelas untuk menyelesaikan tumpukan-tumpukan pekerjaan yang tertunda. Sama seperti Donna yang tadi. Dia tidak pernah menyelesaikan tugas-tugasnya. Tugas matematika tidak selesai, tugas penelitian tidak selesai. Dan dia hanya menyelesaikan yaitu hati yang cemas. Dan kemudian Donna menjadi orang yang frustrasi. Anak-anak, bagaimana berarti caranya untuk memperoleh nilai yang baik? Bagaimana caranya untuk memperoleh nilai yang baik? Yang pertama ini sesuai dengan konsep COVID-19. Ini sama yang kita alami, anak-anak alami, guru-guru alami. Bagaimana cara memperoleh nilai yang baik di saat COVID-19? Yang pertama, tugas itu harus rapi. Rapi yang pertama. Tahu anak-anak, kalau tugas itu rapi, gurunya itu dengan sukacita, dengan senang hati untuk membaca. Yang pertama adalah harus rapi. 2, mengerjakan tepat waktu. Di masa pandemi ini anak-anak, apabila anak-anak terlambat mengerjakan, luar biasa susahnya guru itu. Guru bidang studi sangat susah karena menunggu. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikannya benar-benar diperiksa kembali. Apa yang diminta? Sebelum mengerjakan, baca dulu perintahnya apa. Sehingga tidak salah untuk mengerjakan dan akan mengulangi kembali. Sehingga kamu nanti memperoleh hati yang kecewa. Seorang yang bijak mengatakan seperti ini. Kalau saya melalaikan tugas saat ini, berarti menambah beban di masa yang akan datang. Anak-anak, semuanya ada di tangan anak-anak. Semuanya ada pilihan anak-anak. Mau menambah beban di masa yang akan datang atau menambah sukacita di masa yang akan datang. Saya pikir renungan mem yang sangat singkat ini, sementara kita melampaui atau melalui yaitu masa-masa COVID-19, mudah-mudahan cepat selesai supaya kita cepat bertatap muka. Pekerjaan kita tidak menumpuk dan menunda-nunda. Ada baiknya kita melakukan segala tanggung jawab kita dengan sukacita. Ada satu ayat di dalam Alkitab anak-anak yang perlu kita renungkan. Ada satu ayat di dalam Alkitab, yaitu terdapat di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10 bunyinya seperti ini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Segala sesuatu. Bukan hanya pekerjaan yang disukai, mapel yang disukai, bukan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, kerjakan dengan sekuat tenaga, bukan separuh tenaga, 3/4 tenaga, 90% tenaga, tetapi sekuat tenaga, dengan kata lain 100%. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat bagi dunia orang mati. Selama kita masih hidup, ada waktu,
segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, kerjakan dengan sekuat tenaga. Kalau kita sudah mati, tidak ada pekerjaan untuk orang mati. Tidak ada hati yang bijak untuk orang mati. Selama kita mempunyai nafas hidup, biarlah hati yang bijak, pikiran yang bijak kita gunakan mengerjakan segala sesuatu, khususnya anak-anak sebagai siswa. Tanggung jawabmu adalah belajar. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, kerjakan sekuat tenaga. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan pada pagi ini. Sehingga dengan demikian kita akan memperoleh nilai yang baik walaupun kita tidak bertatap muka. Karena kita melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Melakukannya sekuat tenaga. Mudah-mudahan renungan pada pagi ini anak-anak dapat renungkan, singkat, renungkan, dilakukan. Dengan demikian tidak ada lagi keluhan, sukacita menjadi bahagian kita apabila kita nanti memasuki yaitu sekolah yang normal. Yang tidak normal sukacita, yang normal juga sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini, ajarlah anak-anak kami untuk tidak menunda-nunda waktu untuk mengerjakan segala sesuatu. Sehingga dengan demikian banyak hati yang mereka senangkan apabila mereka melakukannya dengan sekuat tenaga. Diri mereka sendiri sangat senang karena pekerjaan mereka selesai, guru-guru mereka senang dan orang tua mereka senang. Terlebih Tuhan senang melihat anak-anaknya dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak kami di masa-masa mereka belajar di rumah. Berikan hati yang sukacita. Dengan demikian pada waktu nanti pembelajaran normal kami berbahagia karena tidak ada lagi tanggungan di waktu kami belajar tidak normal. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.